Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu ni'matun wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u hasan. Shalawatullahi wa barakatuh wal malaikatu muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thawil amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hamma ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib dan isya yang Allah muliakan, jemaah serta pengurus Masjid Miftahul Jannah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Walaupun cuaca kami itu baik, ini panas sekali. Alhamdulillah. Kemarin tamu 4 jam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bisa juga amin ya. Bisa kumpul. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang tauhid. Akhir kemarin belum tuntas masalah perbedaan Nabi dan Rasul dan sifat-sifat yang wajib, mustahil, jaiz, terakhir sampai sifat wajib bagi Rasul. Bapak yang Allah muliakan serta Ibu, jadi sifat Nabi itu yang kita ketahui, Nabi jadi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, disampaikan kepada umatnya, tetap disampaikan kepada umatnya, tapi tanpa membawa syariat baru. Sementara Rasul orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, disampaikan ke umatnya dengan membawa syariat baru. Nah, nabi-nabi itu banyak jumlahnya. Para ulama sepakat 124 ribu nabi. Dari 124 ribu nabi yang menjadi Rasul 313. Tapi yang wajib kita imani jumlahnya hanya 25 nabi dan Rasul. Itulah anak-anak yang dihafal mereka. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, nabi itu ada memiliki sifat wajib. Wajib dimiliki oleh nabi. Kemudian ada yang mustahil, lawan dari wajib mustahil. Yang ketiga ada jaiz. Jaiz itu adalah sifat yang dimiliki Nabi SAW juga. Nanti saya jelaskan. Sifat wajib itu yang pertama, saya review sampai sifat wajib itu yaitu subjek. Jadi Nabi itu tidak mungkin berdusta. Apapun siapapun Nabi, dia tidak mungkin berdusta. Karena apa? Karena Nabi itu yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang terucap dari bibir seorang nabi, maka melainkan keluar itu dari wahyu, bukan nafsu. Jadi kita kadang bicara Bapak A dengan Bapak B, apa tolong bawa air mineral. Tolong bawa air mineral, 4 kata. Yang B kecil tambahnya 5. Tolong bawa air mineral di masjid, tambah 5 di masjid. Yang C sampai D tolong bawa air mineral di masjid 1 kardus, tambah 5. Kita itu kadang berhipopola, menambah-nambah kata orang tadi, menambah-nambah kata. Padahal sesering itu pada mahasiswa, tolong buat tugasnya hanya dari 1 sampai 10. Tetap ketua kelasnya menambah-nambah kata Pak Sudi. Tugas kita dari halaman 1 sampai 10 di resume, kemudian dikumpulkan, diketik. Nah, ada saya bilang diketik sampai segala macam. Macam itu. Apalagi kalau di kedai kopi. Kalau di kedai kopi, maka saya selalu menghindari kedai kopi. Itu bicaranya itu baik bola sebenarnya. Wajib pemerintah. Apalagi masalah pilpres. Tak selesai. Udah lah, berkelahi lah kita bicara ini kan. Tak mau pulang orang tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh begini, tak boleh begini. Gimana caranya? Cukuplah 2019 kita berkelahi baik. Kita Ustazia saya ingin cerita kemarin. Nanti datang dulu di istana kedua-duanya. Awak di sini gini juga. Jadi kita doakan saja dulu. Jangan berkelahi satu dengan yang lain. Nah, jadi Nabi itu sih, ya benar.
Jujur, apa yang disampaikan jujur. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi dari Masjidil Haram berangkat Mi'raj, Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, lalu balik lagi ke Mekah dalam waktu sepertiga malam. Maka orang-orang sekitar di Mekah Al-Mukarramah waktu itu menghina. Apa katanya Nabi itu bodoh, Nabi itu gila, takkan mungkin Nabi itu legal, takkan mungkin bisa berjalan dalam waktu sepertiga malam. Maka ternyata orang-orang yang sebagian besar itu awalnya suka dengan Nabi, ada juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Jahal, karena Nabi bicaranya dibuat logika. Tapi ada satu sahabatnya namanya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu gelar belakangnya As-Siddiq. As-Siddiq itu dia yang membenarkan ucapan Nabi Muhammad yang berangkat Isra dan Mi'raj dalam waktu sepertiga malam. Sepertiga malam berapa jam itu? Satu malam 12 jam, satu hari 12 jam, satu hari satu malam 24 jam. Setengah malam berarti 6 jam. Sepertiga 3 jam, 3 sampai 4 ya, 3 4 jam. Tak mungkin betul. Tapi Abu Bakar yang mengimani, maka gelarnya As-Siddiq. As-Siddiq itu tak ada gelar dari Memang, tak ada dari YNM, itu gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan Nabi Muhammad. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu jujur. Makanya Bapak Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum membawa risalah Islam, banyak orang percaya, termasuk orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu membawa barang, ya kalau dititipkan titip aja kepada Muhammad, titip aja kepada Muhammad katanya. Kenapa? Karena barang yang dijaga oleh Nabi Muhammad itu pasti aman, pasti terpercaya, tak akan mungkin dia. Kapan orang tua mulai tidak suka dengan Nabi Muhammad? Ketika Nabi membawa basyirah dan nadhir, kabar yang baik, yang kabar gembira dan juga kabar peringatan. Ketika Nabi mengajak orang mengesahkan Allah, mulailah orang tidak percaya dengan Nabi, mulailah disebut Nabi Muhammad punya musuh. Jadi begitu Pak. Ustaz begitu Pak, saya begitu. Saya kalau bicara ceramah Bapak Ibu, ayo kita sholat, nah biasanya Pak. Ayo kita zikir biasanya. Tapi naik level, saya bicara Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari sama-sama kita belanja di tempat orang muslim. Mulai kata-kata orang-orang yang puji, mulai kata-kata orang-orang yang punya usaha. Kenapa? Karena kita nggak mau belanja tempatnya. Ini saya flashback lah Pak ya. Persoalan Palestina ini Pak, ada hikmah buat kita. Serius saya bilang, hikmahnya apa? Hikmahnya duit yang kita berikan itu satu rupiah haruslah kita kembalikan kepada saudara kita umat Islam. Jangankan kita Pak, orang Yahudi saja Pak, $1 saja uang yang keluar itu benar-benar dia keluarkan untuk orang Yahudi. Saya sedih kemarin diskon besar-besaran bahan Turki, diskon besar-besaran, saya sebut aja produknya, ngantri banyak, berjilbab orang Islam. Sediskon-diskonnya mereka besar pun diskon mereka tetap mereka untung. Tak ada usaha mau begini, tetap dia untung. Maka mulai sekarang inilah jihad kita Pak. Jangan sampai uang kita itu keluar untuk membunuh saudara kita yang ada di sana. Ini memang sekarang lagi gencatan senjata. Apa makna gencatan senjata? Lagi perang. Tapi terus, ini masih akan berkelanjutan. Dulu waktu saya kuliah 2007 begitu juga. Break sebentar, perang lagi. Waktu Sobat ceramah masih ingat saya, dia bertanya kepada Syekh yang namanya Syekh Jibril. Ya Syekh Jibril tahun 1998. Kenapa Allah hancurkan Palestina sebagaimana Allah hancurkan kaum Madian, kaum Samud, kaum Sodom? Begitu mudahnya Allah hancurkan. Maka kata Syekh Jibril kepada Sobat, kalau Allah hancurkan kaum Yahudi Israel, maka kau masuk surga dengan cara apa? Apa maksudnya? Memang begitu Pak. Sampai kapanpun ini, sampai hari zaman tetap berlanjut. Dan ini yang sejarah terbanyak di dunia. Tidakkah kita tega Bapak Ibu yang memuliakan? Ada seorang anak menggali bangunan yang butuh, berharap ayah dan ibunya ada di dalam. Padahal ayah dan ibunya sudah dalam keadaan syahid. Kemudian yang lagi viral ada bapak-bapak yang pakai sorban kan? Dia peluk anaknya, bayinya yang sudah tumbuh menjadi jenazah. Ternyata dia punya video bahwa anak kecilnya ini setiap pagi menyambut dia dengan senyuman, setiap pagi dia menyambutnya dengan riang gembira. Tapi kali ini ayahnya memeluk anaknya yang awalnya yang waktu itu riang gembira sudah berubah menjadi mayat dan jenazah.
Akhirnya dia nggak mau kuburkan, dia mau mati bersama anak. Itu kalimat awalnya. Akhirnya diingatkan sama teman-temannya bahwa anakmu sudah syahidah dan sudah berada di tangan surga. Istighfar dan minta ampun sama Allah. Akhirnya dikebumikan. Itu harus kita pikirkan. Makanya saya senang anak kalau rekam. Kemarin ada yang rekam uang kita rupiah, McD, Starbucks, ubah jadi peluru, ubah jadi bom, ubah jadi pembunuh saudara kita. Memang begitu Pak. Saya sekarang mau tanya, Bapak kalau nggak makan McD, kira-kira mati atau tidak? Enggak, masih ada opsi lain kan Pak? Masih ada opsi lain kita makan selain McD. Begitu kan? Masih ada sabana, fried chicken apa yang gitu. Nah, masih banyak UMKM di pinggir jalan yang harus kita hidupkan. Saya sering belanja di Cikuan pisang, di Cikuan pasar Cikuan di jalan itu bisa kan? Berapa ribu? 20.000 dah kasih 20.000. Lalu datang ibu-ibu, barang begini ya, 20.000, tak bisa 10.000 lebih. Dalam hati saya ini penawaran sakaratul maut. Takkanlah dia mau jadi miliuner gara-gara kita bayar 20.000. Udah kasih aja. Takkanlah kita tiba. Dia itu uang 20.000 yang kita dapat cukup dia untuk keuntungan anak dan diri dia sendiri. Kalau kita harus tawar-tawar. Ibu bapak kalau belanja di mall, kira-kira nawar atau tidak? Tidak ada orang nawar di mall kan? Kenapa enggak itu kita gunakan, kita alihkan dengan saudara kita umat Islam? Makanya harus betul-betul uang kita ini keluar kepada umat Islam. Ini kalau Ustaz bicara ekonomi syariah boleh diganti. Karena Yahudi itu Pak, saya dengar ceramah. Pernah suatu ketika orang Yahudi pergi meninggalkan hotel mau ke bandara, check out ya. Lalu disuruhnya karyawan hotel untuk pesan taksi. Kita pernah dengar cerita. Lalu karyawan hotel pesan taksi. Taksi pertama lewat yang kosong, nggak mau masuk ya. Taksi kedua kosong, lewat, nggak mau masuk ya. Sampai taksi ke-9, taksi tersebut lewat daripada kosong. Sampai akhirnya ke taksi ke-10, baru dia mau masuk. Lalu karyawan hotel bilang, Pak, kenapa Bapak nggak mau masuk di taksi yang 1 sampai 9? Maka orang yang bilang, taksi nomor 1 sampai 9 saya tidak tahu siapa owner pemilik perusahaan taksi tersebut. Tapi taksi yang ke-10 saya tahu perusahaan itu milik orang Yahudi. Maka dia mau masuk ke taksi tersebut. Apa maknanya? Dia yang hitung-hitungan Pak, uang ini keluar kepada siapa? Dia nggak mau uang ini keluar kepada selainnya. Kenapa Pak? Itu yang kita lakukan. Kita ini umat Islam terbesar di dunia Pak, di dunia. Maka market terbesar tentang agama, tentang apapun terhadap Islam ini kita yang bisa. Kalau populasi dunia apa? Ketiga atau keempat saya lupa. Kalau populasi dunia, Islam mau di dalamnya campur, tapi pada saat kita yang pertama China, India, Amerika kita keempat bersama saya. Tapi kalau umat Islam terbesar di dunia kita terbanyak kita, maka harus kita keluarkan duit kita. Bapak kalau ngopi di Starbucks kira-kira kalau nggak ngopi di Starbucks kira-kira mati itu tidak? Masih ada opsi lain kan? Kita ngopi kan, sebut aja 7 merek biar kita tuh paham. Saudara kita dibunuh Pak, dibantai pakai uang kita. Kan masih ada teh talua, masih ada kopi hitam, masih ada kopi kenangan, apa lagi? Masih ada kopi di merek-merek. Nah itu kan nggak akan mati gitu. Yang banyak itu orang Islam kan dari situ. Ibu nyuci pakai rinso, kira-kira selain rinso ada nggak merek lain? Ada kan bukan? Sabun telepon itu sabun legend. Pakai, wangi nggak usah lah, kasihlah yang merek-merek yang lainnya. Artinya apa? Kita sekarang ubah sistem ekonomi kita. Kita kembalikan kepada saudara kita. Kalau misalnya teman kita yang jualan kedai, ya udah kita kembalikan. Kita belanja kita bagian. Dan teman kita tuh belanjanya jangan belanja produk-produk Yahudi. Ada lagi kadang saya sedih Pak, buat ya Islam Mart buat supermarket, Islam Mart, Muslim Mart, apa lagi? 212 Mart, kita Mart, apa lagi? Halal Mart, Muslim Mart, isinya Unilever, rokok, isi Yahudi juga semua. Jadi kenapa nggak kita buat produk yang dibuatan orang Islam, orang Melayu, orang Indonesia? Saya kalau mandi itu Pak sabun itu sabun kambing, sabun kambing, usap. Itu 3 bulan itu bertahan Pak. Habis itu
punya Malaysia punya. Itu sebenarnya sebelum kami banyak orang Malaysia, murni orang Melayu. Jadi janganlah kita belajar. Ustaz itu kan piti-piti kami, Ustaz suka-suka kami tentu uang apa. Jadi hanya gunakan saja. Jangan sampai uang tersebut lari kepada orang-orang itu. Ternyata orang itu digunakan untuk membunuh saudara kita. Makanya kalau Ustaz dan mencari guru saya boleh terganggu. Nah ini lagi kata Buya Muhammad Nasir, kalau bicara tentang politik Islam mulai dibuka. Mari sama-sama kita memilih pemimpin yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih pemimpin yang tak cinta kepada Allah. Nanti tanggal 14 Februari 2024 pilihlah pemimpin. Apa dah tahulah siapa ini kan? Debat kemarin siapa yang mantap jawabannya, siapa yang tak mantap jawabannya. Pasti Bapak dah tahu itu. Tak bisa sebutkan ini. Jadi Bapak Ibu yang mau muliakan ya. Jadi Nabi itu sifatnya jujur. Apapun yang saja jujur. Kemudian juga ada amanah. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini apapun yang dititipkan kepada dia tidak khianat. Dia dapat dipercaya. Kemudian fatonah cerdas. Ada orang yang bilang, kalaulah Nabi itu cerdas, kenapa kok ayat pertama itu bacalah? Itu Nabi nggak bisa baca. Nah, ini orang tak paham. Meskipun sifat wajib bagi Nabi yang melekat bagi Nabi itu adalah cerdas, bukan berarti ketika Nabi menerima wahyu itu ayat 1 sampai 5 Al-Alaq itu bukan berarti Nabi tidak bisa baca, artinya Nabi bodoh tidak. Ternyata di situ ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Andailah, sekali lagi, andailah Nabi itu bisa baca kali itu, maka apa yang terjadi? Al-Quran yang kita baca ini pasti lagi nambah masalah. Akan dikatakan sama orang-orang kafir, orang Ibrani, dia katakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Padahal Al-Quran yang kita baca itu murni firman Allah Subhanahu wa taala. Tak ada campur tangannya Nabi Muhammad. Karena itu dari Allah lewat Jibril alaihissalam. Ini adalah Allah katakan waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dia Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin. Apa makna ummiyin? Yang tak bisa baca Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran. Tapi yang membaca alam ini dia bisa. Dipahami ya? Jangan dibilang Nabi itu bodoh, tak bisa baca. Ini harus ada orang-orang kurang itu macam-macam ya. Kemarin tahun 2015 buat karikatur orang Prancis, karikatur Nabi Muhammad. Mungkin Bapak masih ingat ada buat karikatur Nabi Muhammad. Dibuat di Nabi Muhammad tentang Al-Quran, berdiri di bawahnya maaf toilet, dia lagi berdiri di toilet. Seakan-akan Nabi Muhammad baca Quran di toilet. Macam-macam saya lupa nama karikaturnya itu, nama yang membuatnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Marah orang Islam dunia. Akhirnya mereka memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Prancis, termasuk mereka yang mineral dalam apa? Kita aqua, dia mineral. Mineral ini masih oke. Dan usah lagi aqua. Kemudian apa lagi? Amia, Amia itu tidak. L'Oreal Paris kosmetik itu pakai L'Oreal Paris, tambuhan saya. Jadi jangan beli kosmetik mereka. Ustaz ini adalah gitu. Kalau kita boikot, kalau kita nggak belanja di Starbucks, kan di situ ada orang Islam yang bekerja. Kata dia gitu, ya kan ada orang Islam tuh. Di banking kan ada orang Islam. Kalau kita nggak belanja, kasihan ya Pak di PHK. Ini penafsiran fatal, keliru. Ini saya jelaskan dalam konsep ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam. Ketika kemarin dicoba langsung, ketika kemarin L'Oreal Paris diboikot, muncullah satu produk Muslim yang menandingi produk L'Oreal Paris. Apa nama produknya? Wardah. Sebenarnya saya bukan cuma bicara Wardah, tapi bagus ini dapat cerita saya. Wardah buat produk. Akhirnya umat Islam ramai beli produk Wardah, kosmetik Wardah. Dalam konsep ekonomi syariah, semakin banyak pendapatan maka semakin besar atau uangnya semakin besar bentuknya. Kan begitu. Bapak kalau yang menggali, yang menjualan, banyak orang tempat bapak kedai. Kira-kira untung atau untung? Ketika untung, kewalahan menangani pelanggan. Kan begitu Bu, kewalahan menangani pelanggan karena saking banyaknya. Maka kira-kira seorang pengusaha ketika udah banyak customernya, udah banyak pelanggannya, kira-kira apa yang dilakukan dia? Dia pasti merekrut karyawan baru. Hebatnya Wardah waktu itu dia rekrut karyawan baru yang mana karyawan itu dibuatnya di lowongan pekerjaannya diprioritaskan yang bekerja di L'Oreal Paris.
Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang bekerja di tempat menghina Nabi Muhammad hijrah dia, berpindah ke tempat lain, yaitu di luar. Jadi begitu Pak konsep kita iman Islam itu. Bapak punya usaha apa? Banyak sukses, maka bantu teman kita yang kebetulan usahanya lagi kurang bagus atau macet. Maka begitu konsep dalam iman Islam. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka ada prinsip ta'awun, tolong menolong. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kita, Pak. Bapak yang lagi kesusahan tolong menolong. Itulah gunanya BMT. Di Pekanbaru sudah mulai ada BMT, Baitul Mal wa Tahwil, yang diadopsi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita terus saling menyongsong satu yang lainnya. Tapi alhamdulillah negara kita sudah ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sebenarnya Basnas itu salah satu bentuk uang untuk menghidupkan orang-orang Islam. Perhatikan Pak, tidak boleh kita memberikan uang zakat kepada orang non-Islam. Nah ternyata Al-Quran itu justru berbicara tentang memboikot dari awal. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, wa kulu, dan makanlah, min thayyibat, dan apa-apa yang ada di muka bumi ini halal thayyibat, halal plus baik. Artinya apa? Allah melarang kita memboikot untuk makan haram. Tak boleh makan haram. Halal saja, tapi cukup nggak halal? Belum. Halal plus thayyibat. Apa maksud halal plus thayyibat itu? Ini halal. Tapi kalau nggak diberikan ke saya, punya bapak itu halal. Kalau saya ambil, Pak, nggak terima. Itu mencuri itu halal. Aslinya kan halal yang mineral itu kan. Tapi kalau bukan milik kita, maka menjadi haram. Maka halalan thayyibat. Dapat uang di jalan, uang itu di masjid. Bukan milik kita. Jangan kita ambil, Pak, masukkan ke masjid, ke kotak masjid. Ini makannya halal yang baik. Ada juga halal tak baik. Kalau berlebihan, tapi nggak baik. Kalau berlebihan tak baik ya. Tapi asalnya halal. Tapi kalau berlebihan makan tak baik, mampu. Jadi tak baik. Ini halal plus thayyibat. Makanya Nabi Allah SWT katakan makan yang halal dan baik. Nah, begitu juga dalam konsep ini, Pak. Jadi gimana Ustaz kalau orang itu ada orang Islam bekerja di situ, orang Islam yang bekerja di situ, biarkan saja bertahan. Maka kalau ada produk yang semakin melejit, maka bukalah lowongan pekerjaan yang khusus merekrut orang-orang di tempat itu. Kayak Wardah katakan, rekrut orang yang bekerja di L'Oréal Paris, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang bekerja di L'Oréal Paris kan logikanya orang yang sudah punya pengalaman pekerjaan kan di bidang kosmetik. Maka dia buka lowongan plus juga mendapatkan karyawan yang mana karyawannya sudah berpengalaman. Begitu juga yang di bank. Saya sering sama di Bank Rio Kepri Syariah, di depan direksi. Bank Rio Kepri ini kan sekarang sudah beralih status menjadi Bank Rio Kepri Syariah. Sudah syariah. Ibu bapak saya tegaskan konsep perbankan syariah dengan perbankan konvensional berbeda. Ya, ada orang bilang, "Alah Ustaz, bedanya cuma satu, apa? Yang satu bank syariah pakai assalamualaikum, yang satu bank yang enggak syariah tak pakai assalamualaikum, itu beda." Enggak. Beda. Saya sudah merasakan praktek bank syariah dengan praktek bank konvensional. Bank syariah saya ambil di rumah Susi pakai bank BTN syariah. Jadi dijelaskannya detail, Pak, akad. Sebelum kita mengambil rumah jelas, tidak ada yang namanya tipu-tipu, tidak ada namanya horor, tidak ada nama mesir, tidak ada di situ. Kita betul-betul bilang, Ibu, ketika mencicil kami dari BTN syariah, ini loh untungnya. Dijelaskan detail nominalnya. 14.500.000 untung yang kami terima selama itu mencicil Pak 15 tahun. Jadi ada di situ transparansi. Kemudian ketika kita memberikan apa kita disebutkan di akadnya tersebut, ketika uang yang Bapak berikan yang kami terima ada nanti potongannya jelas. Itu panjang cerita Bapak. Jadi jangan katakan bank syariah dengan bank konvensional itu berbeda, itu sama saja, beda. Itu sangat-sangat berbeda. Tapi saya tidak pula yang kelompok ustaz yang mengatakan Bapak kalau bekerja sekarang di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, berhenti sekarang. Nah, saya setuju. Saya setuju sama tidak, sama bertahan dulu. Ya, kalau ada anak Bapak Ibu semua bekerja di bank konven, bertahan dulu sampai ada tempat yang baik. Kenapa? Karena di situ ada unsur riba. Dan
riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama-sama saya bilang Bang Yokem misalnya, Bang Yokem misalnya ini Pak, seluruh ASN di Riau dan Kepri wajib punya bank, buku tabungan Bang Yokem misalnya, wajib. Berapa banyak kali karena semua ASN, termasuk juga yang honorer, termasuk juga ustaz-ustaz yang rutin ceramah di Bang Yokem misalnya, kayak saya, wajib punya buku tabungan Bang Yokem misalnya. Kalau tidak dapat hasilnya, ini harus wajib Pak. Bayangkan berapa banyak orang ini. Maka saya bilang di depan direksi, Bapak Ibu jika membuka lowongan pekerjaan kepada karyawan di perusahaan kita ini, perbankan kita ini, maka bukalah lowongan pekerjaan khusus kepada adik-adik mahasiswa yang lulusan perbankan syariah atau mereka yang bekerja di bank konvensional. Ketika mereka bekerja di bank konvensional, maka mereka keluar dari tempat ini riba, kembali ke tempat kita yang bekerja di bank syariah. Ini begitu cara kita dalam sistem ekonomi syariah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, hanya penting jaga izah Islam. Sampai kapan Islam sudah jaga. Kemudian apa lagi sifatnya wajib bagi Nabi SAW? Ada namanya terhindar dari perbuatan kufur. Jadi tidak boleh dikatakan Nabi itu tergelincir kekufuran. Ada yang mengatakan kajian tauhid ini, Ustaz, Nabi Ibrahim itu mengaku ada Tuhannya matahari, mengaku Tuhannya bulan tenggelam lalu muncul bintang, dibilang ini Tuhan. Pernah dengar kalimat itu? Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan salah menafsirkan ayat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tergelincir kekufuran. Terus bagaimana ayatnya mengatakan falamma afala syam, ketika matahari itu muncul maka saat itu Ibrahim katakan hadza rabbi, ini Tuhan. Hadza rabbi ditafsirkan secara tekstual, dikatakannya ini Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim mengakui bahwa matahari Tuhan. Kemudian tenggelam matahari, muncul lagi qamar. Lalu saat itu Nabi Ibrahim katakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Kemudian tenggelam lagi yang namanya bulan, muncul lagi bintang, hadza rabbi. Ini ayat bukan bermaksud bahwa Ibrahim mengatakan matahari, bulan dan bintang sebagai Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada umatnya waktu itu dengan kalimat istifham al-inkari. Apa maksud istifham al-inkari? Mengingkari matahari, bulan dan bintang sebagai Tuhan. Makanya hadza rabbi dalam kajian tauhid disebutkan maksudnya hadza rabbi, dia bertanya kepada umatnya yang menyembah matahari, bulan dan bintang, termasuk juga berhala. Maka saat itu Nabi Ibrahim katakan, inikah Tuhan yang kalian sembah selama ini? Tengoklah, bulan ini sebentar lagi akan tenggelam, akan muncul lagi matahari. Dan inikah ketika matahari muncul, lalu saat itu Nabi Ibrahim katakan lagi di lapangan, inikah Tuhan yang kalian sembah? Jadi maksudnya dia ini bertanya kepada orang yang selama ini menyembah matahari, bukan Nabi Ibrahim yang menyembah matahari. Lalu Nabi Ibrahim katakan, inikah Tuhan yang kalian sembah? Tengoklah sebentar lagi, sudah mau maghrib, matahari akan tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajarkan akli kepada umatnya, bukan tergelincir kepada kekufuran. Karena sifat wajib bagi para nabi mustahil tergelincir kepada kekufuran. Kekufuran itu perbuatan syirik. Syirik sama syirik beda ya. Syirik itu menyebutkan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Syirik. Kalau syirik, Bapak beli mobil waktu itu pasti semua korupsi sendiri. Ibu beli emas dia pasti emasnya ini kasih, paling belinya di masa bawah aja sendiri namanya. Orang beli baru marah, beli baju baru itu pasti bajunya kalah, pasti kawin itu sendiri namanya. Tapi kalau syirik pakai syirik itu menduakan Allah. Kata Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ketika dia mati dalam keadaan syirik, Allah akan ampuni. Kayak kemarin lagi viral artis yang ditutup sama ibunya, anakku pasti masuk neraka, dikerahkan. Pasti betul yang suka nonton itu. Lupa yang murtad dia protes sama Allah ketika mendapatkan penyakit stadium 4 kanker. Protes, kenapa? Akhirnya dia pindah agama. Betul juga doa ini. Awalnya dia muslimah, akhirnya karena dia murtad, dibakti, baiat itu kita kolak bulan, baiat
orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam min dzalika. Orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu keimanan kita. Namun Pak, Bu, jangan kita katakan orang Nasrani di luar sana, orang Buddha di luar sana kita bilang ini masuk neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena orang itu masih hidup. Kalau orang masih hidup berpotensi masuk surga dan masuk neraka. Kita saja Bapak Ibu yang Allah muliakan tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan. Makanya ketika sahabat bertanya di akhir zaman ya Rasulullah, siapakah nanti orang yang sujud tunduk kepada Dajjal? Maka Rasul katakan, perhatikan dulu. Rasul katakan ada nanti dari kalangan orang soleh yang ingin menantang Dajjal, dia ingin ketemu dengan Dajjal. Maka saat dia bertemu dengan Dajjal, orang soleh ini taat sama Allah. Ketika bertemu dengan Dajjal, virus Dajjal tersebut, aura Dajjal tersebut tak bisa dia bendung. Akhirnya dia terkesima dan dia sujud kepada Dajjal. Dan dia mati kata Nabi Muhammad dalam keadaan kafir. Orang soleh aja bisa terjumus kepada kekufuran. Jadi tidak ada jaminan buat kita. Dan kita tidak boleh mengatakan kepada saudara kita yang berbeda keyakinan dia mengatakan masuk neraka benar. Kenapa? Karena dia masih hidup. Ketika pun dia meninggal dunia, kita juga tidak bisa vonis. Kenapa? Boleh jadi ketika sebelum dicabut malaikat Israel dia mengucapkan login bulangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita ini hanya saya ini dai, bapak dai, mengajak saja. Ini agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahi Islam. Sudah. Perkara dia surga atau neraka tidak ada hak kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sekaliber Nabi Muhammad semulia Nabi Muhammad saja tidak punya kekuatan untuk bisa memasukkan orang surga dan neraka. Kenapa? Karena itu hak milik Allah, mutlak milik Allah SWT. Tapi kita hanya mengajak saja, berdoa saja supaya kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Makanya Imam berdoa bagus kan? Imam kata Allahumma habbil alina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Ya Allah habbil alina fi sakratil maut. Mudahkanlah ketika kami menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nari, dan hindarilah kami dari siksa neraka. Wal afwa inda al-hisab, dan juga di hari perhitungan. Itu yang kita minta. Allahumma khtim, ya Allah wafatkan kami ya Allah bi husnil khatimah. Kan itu kita doakan. Wafatkanlah kita semua dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jadi kita hanya berdoa saja. Tidak boleh kita vonis seperti itu maksudnya. Tapi kalau betul-betul dalam Al-Quran disebutkan, wajib kita bilang. Contoh Abu Lahab masuk neraka. Saya sudah naran dengan Abu Lahab itu pasti akan masuk neraka. Kenapa kok kalimatnya fi'il mudhari? Saya sudah. Karena syarat masuk neraka itu kiamat dulu, maka kalimatnya saya sudah. Engkau pasti akan masuk neraka. Jadi Pak Abu Lahab itu waktu hidup sudah dapat SK, surat keputusan Abu Lahab masuk neraka. Berapa SK? Oh SK kita yang disebut PNS, SK-nya masuk neraka. Wa mu'ad Muhammad al-Hatab, begitu juga istri Abu Lahab masuk neraka. Kenapa? Suka gosip, suka fitnah, segala macam. Itu karena jadi sekali lagi kita meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan kufur dia itu disiksa oleh Allah SWT. Tapi Ustaz, dia itu setiap hidupnya banyak memberikan sedekah, tapi dia non Islam, sedang memberikan sedekah ke masjid, kemudian dia berbuat baik, kemudian dia masa dia tega Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka. Maka sekali lagi kita tidak punya hak untuk meletakkan orang surga dan neraka. Tapi kalau ada orang non-Islam memberikan kebaikan kepada orang agama dia atau sesama diri dia atau orang Islam, maka kita dalam bermuamalah cukup kata terima kasih. Tapi bisa kita katakan dia itu masuk neraka? Tidak, sekali lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Yang dinilai orang ini, Pak, hidup kita ini di akhir hayat. Maka kita akan berikhtiar berusaha supaya hidup kita ini baik-baik dengan cara berkumpul majlis ilmu. Bukankah kata pepatah kalau berkumpul dengan tukang parfum akan kecepatan wanginya? Begitu kan? Kalau berkumpul dengan tukang main judi maka tetangga. Jadi kalau ada kemarin Pak, ada tuh saya baca berita, anak ini tak main judi, tapi dia duduk di situ orang main judi. Lalu ketika datang polisi dia ditangkap di bawah. Marah-marah di segala macam, tak bisa polisi meyakini dia juga ikut dalam tempat. Kenapa? Karena dia bermain di sekolah. Begitu juga ketika bermain dengan orang-orang narkoba,
maka walaupun tak mengkonsumsi dan bukan kena itu. Itu kayak artis yang sekarang apa Rasul itu kali lagi ya. Ini baru saja ditangkap ya. Tanggal 13 kemarin malam-malam. Kurang apa lagi Pak dan istrinya artis kaya segala macam. Tapi bukan 3 kali. Jadi itulah ikhtiar kita melakukan perbuatan yang baik-baik. Fastaghfirullah khairan. Tapi kalau orang disebut orang kafir yang menyumbang segala macam, kita doakan saja supaya dapat hidayah. Kayak dokter Richard Lee, kayak Daniel Mananta, podcastnya saya lihat bagus-bagus ya, bawa orang Islam. Kita berdoa saja semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi tidak bisa kita fonis itu akan masuk neraka. Tapi Ustaz, kalau ada orang tak pernah sholat, Ustaz, tak pernah haji segala macam, banyak rezekinya sementara kami sering sholat, gini tidak rezekinya. Yang kita tahu. Sesungguhnya itu istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu Allah akan memainkannya. Ya nanti Pak, ada orang kaya, raya, walaupun beda agama, tapi banyak rezekinya, 7 keturunan tak habis-habis, maka boleh jadi itu istidraj. Apa maksud istidraj itu? Allah lagi mempermainkan hidup dia. Ketika dia kaya, kayanya hanya di dunia. Makanya Syekh Abdullah Al-Haruni dalam kitab Umdatul Raqib disebutkan makna Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya adalah Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Mau dia Nasrani, mau dia Muslim, mau dia Buddha, mau itu pesek, mau hitam, segala macam, semuanya kasih sayang Allah berikan di dunia. Jadi makna Ar-Rahman itu maknanya Allah beri kasih sayang semuanya di dunia. Wa Ammar Rahim, sementara makna Ar-Rahim kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada makna Ar-Rahim, maknanya adalah Allah berikan kenikmatan di akhirat bagi yang muslim. Jadi nikmat nanti di akhirat bagi kita umat Islam. Jadi itu kita yakini Pak. Orang kafir tak dapat nikmat. Kenapa kalau Ustaz dia dapat nikmat di dunia 7 keturunan? Karena Rahman. Ya sudah, hanya sementara dunia dia dapatkan. Tapi di akhirat karena dia tidak mengimani akhirat, dia tidak dapatkan nikmat akhirat. Itu keimanan kita, ketauhidan kita itu. Kita meyakini ada hidup setelah dunia ini. Dan itu keyakinan kita. Apa kata Allah? Maka yang hadis Nabi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi membedakan kita dengan mereka tidak mengimani hari akhir, Pak. Mereka cukup mengatakan dunia ini tempat hidup dan selesai. Mereka tidak meyakini ada hari pembalasan. Ada hari di mana orang berkumpul mempertanggungjawabkan kehidupan atau amal yang masing-masing. Sementara kita mengimani hari akhirat. Di hari akhirat itu seluruh amal baik kita diberikan reward sama Allah, dan amal buruk seseorang diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bagi dia walaupun berbuat baik hanya Allah berikan buat baik di dunia. Berapa lama? 1,5 jam. Loh, kok 1,5 jam Ustaz? Taklah, usia dia cuma ada 70 tahun, ada 60 tahun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? 1 hari di dunia ini, 1 hari di akhirat itu sama dengan ka'alfi sanah 5 tahun dunia. Jadi 1 hari di akhirat sana sama dengan 10 tahun di dunia. Itu perhitungan, ya, kombinasinya. 1 hari di akhirat setara dengan 10 tahun dunia. Baik, berarti 1 hari. 1 hari itu kan 24 jam. 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 24 jam di akhirat. Kalau 3 jam saja di akhirat, 3 jam di akhirat, saya pernah hitung berarti setara dengan orang yang hidup di dunia 125 tahun. 3 jam. 2 jam di akhirat, 2 jam saja di akhirat sana nanti, maka setara orang hidup di dunia 84 tahun. 84 tahun. Ada orang usia 84 tahun masih ada ya, tapi udah tidak bisa lagi bersaudara, apalagi bebas kan. 1 jam di akhirat sana setara dengan orang hidup 42 tahun di dunia. 1 jam. Orang 42 tahun masih banyak. Berarti kita ambil sampel contoh hidup Nabi. Nabi itu hidupnya 63 tahun, berarti 42 1 jam, berarti 1,5 jam hidup kita di dunia. Orang kafir, dia mendapat kenikmatan, kayanya luar biasa, 7 keturunan tak habis-habis, Allah berikan kenikmatan hanya 1,5 jam saja. Dan Allah tak akan berikan dia di akhirat sana. Kalau dia benar-benar Allah mengetahui dia mati dalam keadaan kafir. Tapi kita tidak bisa memfonisnya. Bahkan para ulama katakan hidup kita lebih singkat dari 1,5 jam, Pak. Apa dia? Bainal adzan was shalah. Antara azan dan sholat. Tadi saya hitung tadi di
di Thailand. Setelah azan muazin kumandang menjelang qomat sholat berapa menit? 5 menit kurang lebih ya. Kalau subuh tuh biasa 10 menit. Tadi saya hitung jadi kurang lebih 5 sampai 7 menit kalau saya. Jadi hidup kita ini baik dan azan masih sholat. Kurang lebih 7 menit. Loh kok bisa baik dan azan mau sholat? Ya, ketika kita dilahirkan tidak diazankan orang tua. Boleh kita diazankan boleh. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad kepada cucunya Hasan diazankan. Kita diazankan. Ketika kita mau masuk ke liang kubur, apa yang kita dilakukan orang hidup? Disolatkan. Betul kan? Bagi yang muslim disolatkan. Maka hidup kita ini baik azan dan azan sampai sholat. Singkat sekali. Singkat sekali. Maka singkat hidup kita ini berlakulah, buatlah terbaik. Jangan selalu mengecewakan Allah. Cara melihat kecewa dan tidaknya Allah pertama, lihat orang tua. Ketika orang tua senang, maka insya Allah Allah itu senang. Ridallah fi ridha walidain wa syukrullah fi syukri walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Makanya kemarin viral mahasiswa nanya kan, jadi suami istri nikah punya anak satu, istrinya cerai. Udah lama tinggalkan, kita masih selingkuh cerai. Kemudian bertahun-tahun namanya tidak diperhatikan anaknya. Lalu ibunya kembali lagi, tahu apa kabar mantan suaminya meninggal. Balik dia lagi. Awalnya basa-basi bagi ketemu anaknya marah-maki. Kok ini maki? Lalu bilang ibunya, ini anaknya. Ternyata ibunya mau ngambil harta mantan suaminya. Kira-kira boleh nggak dia ambil harta mantan suaminya? Boleh, karena dia sudah mencerai. Tapi perbuatan anaknya sekali lagi sejahat-jahatnya orang tua tetap adalah orang tua. Doakan saja. Makanya jangan sampai dibentak. Mafia-mafianya ayah tetap dia ayah. Doakan saja. Makanya Nabi Muhammad ketika ngaji ada anak dari Abu Lahab dan Muhammad tak pernah sedikit menyinggung tentang siksa neraka. Karena Nabi menjaga perasaan anak Abu Lahab yang muslim. Dia tidak mau menyinggung perasaan ayahnya yang sudah dapat SK dari Allah. Saya sudah narar, dia bakal masuk neraka. Jadi kita itu mesti harus senantiasa melakukan kebaikan. Nah, itu saja ibu bapak yang Allah muliakan. Kaji kita ini azan kayaknya ya Pak ya. Dan bunyi ya. Berapa menit lagi? 2 menit. Lanjut begitu. Kemudian ada lagi tablil. Tablil itu Nabi itu komunikator hebat. Public speaking-nya hebat. Jadi tidak benar kalau dibilang Nabi Musa alaihissalam memiliki suara yang atau komunikasi yang candel. Candel itu nggak bisa membicarakan kalimat yang baik. Itu ayatnya dari mana? Nabi Musa itu seorang tabi yang baik. Bahkan wataklimah Musa, Nabi Musa itu memiliki komunikasi yang baik. Tapi Ustaz, ketika bayinya dihanyutkan, waktu itu Fir'aun itu mimpi. Dalam mimpinya itu ada anak laki-laki mengambil mahkotanya. Bangun dia, dikumpulkan para sihir-sihirnya. Lalu saat itu Fir'aun bilang, aku tadi malam mimpi bahwa mahkotaku diambil anak laki-laki. Datanglah seorang pesihir mengatakan, wahai tuanku raja, bahwa akan ada anak laki-laki yang mengambil mahkota kamu. Lalu apa yang kita lakukan? Bunuh semua wanita-wanita hamil. Siapa wanita hamil dibunuh. Dan ibu Nabi Musa menghanyutkan. Ketika bayi sampai diselamatkan istri Firaun, dimasukkan api sama Firaun. Walaupun begitu, tetap Nabi Musa alaihissalam memberikan kekuatan untuk bisa bertauhid. Nah, itu saja apa yang Allah berikan. Insyaallah kita kaji lagi. Kita selanjutnya masih banyak lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata kurang tepatnya, kurang dari pembahasan ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.